Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua ya. Saudara sekalian, kita melanjutkan tentang bincang hukum perdata kita dengan topik yaitu tentang asas-asas hukum perjanjian dan unsur-unsur perjanjian. Kedua hal ini penting dibicarakan karena untuk asas misalnya, asas hukum itu adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Ya, walaupun kita tahu bahwa asas hukum itu bukanlah kaidah hukum yang konkret, melainkan dia merupakan latar belakang peraturan konkret yang bersifat umum dan abstrak. Tapi ada juga asas hukum ya. Jadi asas hukum itu bukanlah pasal-pasal, walaupun beberapa asas hukum itu juga sekaligus adalah asas. Misalnya kita kenal asas nullum delictum, nulla punasinia previa lege punale. Itu asas sekaligus adalah pasal. Nah, kemudian kita bicara unsur ya. Unsur-unsur perjanjian ini nah itu juga sekaligus menunjukkan atau penciri dari sebuah perjanjian ya. Nah, karena dengan melihat unsur yang ada kita bisa mengetahui bahwa sesuatu ini adalah perjanjian tertentu. Sesuatu yang ini bukanlah perjanjian yang tertentu karena unsur-unsur yang ada tidak dimiliki. Baik, kita mencoba masuk dengan asas hukum. Ya. Banyak penulis ya yang memberikan bermacam-macam pembedaan tentang asas hukum. Tetapi yang paling lazim itu di dalam kuliah-kuliah yang disampaikan kepada mahasiswa itu hanya 5 asas yang disampaikan. Asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat dari perjanjian, asas personifikasi, dan asas itikat baik. Nah, walaupun Prof. Miriam Darus Badrus Saman itu membagi asas-asas hukum perjanjian itu dalam 9 kategori. Pertama konsensualitas, kemudian kebebasan berkontrak, kekuatan mengikat, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, dan asas kepatutan. Nah, namun untuk kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan 5 asas yang paling lazim ditulis oleh para penulis di dalam buku-buku hukum perjanjian. Ya. Yang pertama itu adalah asas konsensualitas. Ya. Asas konsensualitas ini itu berkaitan dengan atau menyangkut tentang terjadinya perjanjian. Sedangkan asas kebebasan berkontrak itu menyangkut tentang isi dari perjanjian. Lalu asas kekuatan mengikat dari perjanjian itu berkaitan dengan akibat dari perjanjian, dan asas personifikasi atau kepribadian itu berkaitan dengan akibat dari perjanjian itu menimbulkan perikatan hanya di antara para pihak yang membuat perjanjian itu. Asas konsensualitas dimaknai bahwa perjanjian itu terjadi semata-mata karena adanya konsensus atau sepakat tanpa memerlukan suatu formalitas tertentu. Pada saat saya membahas mengenai sumber-sumber perikatan, juga tentang
sifat dari perjanjian saya membahas ini. Nah, jadi pada asas konsensualitas dengan sepakat saja atau persesuaian kehendak tidak perlu disertai dengan sumpah, ya, tindakan atau formalitas tertentu, misalnya harus di depan notaris, harus di depan PPAT, yaitu secara formalitas untuk membentuk suatu perjanjian yang mengikat secara sah tidak perlu dilakukan. Cukup dengan, Pak, berapa sayurnya, berapa ikannya, oh ini 1.000, oh ya, oke. Ya, dengan kata oke itu sudah terjadi perjanjian tanpa harus membuat akta tertentu, ya, tanpa harus ada tindakan-tindakan tertentu. Nah, itu yang dimaknai dengan asas konsensualitas. Ya. Sebenarnya asas konsensualitas ini itu sangat sejalan dengan hukum adat kita, di mana sistem hukum adat kita mengenal apa yang disebut dengan kontan, ya, apa yang disebut dengan kontan. Nah, jadi konsensus itu adalah merupakan asas yang umum, ya. Sedangkan untuk perjanjian real, ya, dan perjanjian formil itu merupakan pengecualian, ya. Jadi sekali lagi bahwa yang berlaku di Indonesia itu pada umumnya adalah perjanjiannya sifatnya konsensual. Ya, sedangkan kalau ada perjanjian yang sifatnya real atau formil itu merupakan pengecualian. Ya. Nah, kemudian asas yang kedua yaitu tentang asas kebebasan berkontrak. Apa makna asas kebebasan berkontrak? Bahwa seseorang yang membuat kontrak itu bebas menentukan, ya, apa saja yang hendak dibuat, ya, bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan kontrak, bebas untuk menentukan dengan siapa dia akan mengadakan kontrak, bebas untuk menentukan isi kontrak, bebas untuk menentukan bentuk kontrak, bebas untuk menentukan pilihan hukum. Ya, sepanjang, ya, asas kebebasan berkontrak ini, ya, itu tidak melanggar pembatasan-pembatasan yang ada. Nah, itu kita bisa lihat bahwa di mana dasarnya asas kebebasan berkontrak itu bisa kita lihat di pasal 1338, ya, bahwa kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian itu bebas dan otonom menentukan isi perjanjiannya, ya, bahwa semua perjanjian yang dibuat, ya, secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dari ketentuan juga pasal 1329 bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian, itu juga menunjukkan bahwa orang bebas untuk melakukan atau membuat perjanjian. Hanya saja perlu diketahui bahwa kebebasan berkontrak ini pun itu harus dibatasi atau ada batasnya. Yang pertama adalah pembatasannya untuk mempertahankan ketertiban umum dan untuk melindungi kepentingan umum. Antara lain kita lihat di pasal 1320, ya, 1320 BW itu di syarat keempat, ya, tentang kausa yang halal. Nah, kemudian juga untuk melindungi pihak yang ekonomi lemah. Ya, sebagai contoh lihat di ketentuan pasal 1601 itu yang bertujuan untuk melindungi si buruh. Ya, sekarang ini sudah ada undang-undang tentang perjanjian kerja. Nah, kemudian untuk melindungi perseorangan terhadap kemurahan hatinya. Nah, antara lain kita lihat di pasal-pasal tentang perjanjian hibah, misalnya 1667 BW dan 1682 BW, yaitu untuk melindungi pihak yang menghibahkan. Ya. Nah, contoh untuk pembatasan kebebasan berkontrak. Ya, tadi saya katakan apa saja yang hendak dibuat oleh para pihak, ya terserah, silakan sepanjang itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau ketentuan perundang-undangan, atau dalam istilah
yang sering kita sampaikan di Fakultas Hukum itu adalah sepanjang tidak melanggar kausa yang halal. Contohnya begini, ada orang yang meminjam uang. Saya meminjam uang kepada Tuan X ya, sebesar 100 juta rupiah. Lalu jaminannya adalah rumah. Ya, rumah saya jaminkan sertifikat saya. Nah, salah satu isi kontrak ya, dan itu saya tanda tangani bersama, ditentukan bahwa kalau dalam waktu 6 bulan Anda tidak melunasi utangnya, maka rumah yang dijadikan jaminan itu akan menjadi milik dari Tuan X atau si kreditornya tadi. Saya tanda tangan, ya, saya lakukan di hadapan PPAT, ya, saya lakukan itu. Ya. Apakah itu dibenarkan? Ya, berdasarkan asas kebebasan berkontrak itu benar. Ya, bahwa kalau nanti 6 bulan saya tidak melunasi rumah saya, utang saya, maka rumah saya itu akan diambil alih oleh Tuan X. Nah, tetapi berdasarkan pembatasan, tidak semua, ya, tidak semua ya, yang kita mau tuangkan dan kita sepakati itu lalu kemudian mengikat. Ya kenapa? Karena itu rupanya terlarang oleh undang-undang. Ya, saya pinjam uang, jaminannya laptop. Kalau 3 bulan tidak dilunasi, laptopmu jadi milik saya gadaikan seperti itu. Itu juga dilarang. Ya, nah makanya, nah ini pembatasan dari kebebasan berkontrak. Jadi kalaupun saya mencantumkan, kita berdua, saya dan Tuan X mencantumkan di dalam sebuah kontrak tentang pasal-pasal itu, pasal itu dianggap tidak pernah ada, batal demi hukum pasal yang demikian itu. Silahkan dilihat di ketentuan 1154 ya 1154 BW, boleh juga dilihat di pasal tentang gadai 1178 tentang hipotek, pasal 32 ya Undang-Undang Fidusia, dan juga pasal 12 tentang Undang-Undang Hak Tanggungan. Semua itu melarang bahwa janji yang demikian ini adalah batal. Itu yang disebut sebagai perpalbeding, janji untuk memiliki benda jaminan itu sama sekali tidak diperkenankan. Ya, jadi ada beberapa hal. Ya, itu contoh tentang pembatasan dari asas kebebasan berkontrak. Nah, kemudian pembatasan kebebasan berkontrak ini ya bisa dicapai oleh pembuat undang-undang itu dengan menggunakan ketentuan yang bersifat memaksa. Nah, jadi kita lihat tadi pasal-pasal yang saya sebutkan 1178, 1154, pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan, pasal 32 Undang-Undang Fidusia yang semuanya itu mengancam kebatalan jika saya membuat janji yang seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan ketentuan itu bersifat memaksa. Ya, jadi tidak boleh kita menentukan itu karena larangannya itu bersifat memaksa. Apa buktinya bahwa itu adalah dwingenrecht ya atau dwingenrechts ya, itu karena adanya sanksi batal demi hukum, nitah atau poid. Nah, dan sanksi batal demi hukum ini itu lebih berat daripada sanksi dapat dibatalkan atau pernitah bar atau poidables. Ya, jadi kita lihat bahwa kebebasan berkontrak itu ya boleh kita melaksanakan itu, boleh kita membuat itu, tetapi dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ada. Nah, kemudian berikutnya adalah asas kekuatan mengikat. Ya, asas yang ketiga adalah asas kekuatan mengikat. Bahwa para pihak yang membuat perjanjian ini terikat dengan perjanjiannya itu, terikat dengan janjinya itu. Nah, asas kekuatan mengikat dari perjanjian berarti bahwa orang itu terikat pada janjinya sesuai dengan yang ada dalam kontrak atau perjanjian. Ya, bukan saja terikat secara moral, tetapi juga terikat menurut hukum. Nah, ini asas ini dipakai biasa orang menyebutnya, kalau di Fakultas Hukum itu sudah lumrah menyebutnya asas pacta sunt servanda atau pacta servanda sum. Ya,
Asas ini secara tegas kita bisa lihat di ketentuan pasal 1338 ayat 1 yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi kita tidak boleh menyangkal itu, karena begitu kita membuat perjanjian, sesungguhnya kita membuat undang-undang ya di antara para pihak yang membuat perjanjian. Nah, oleh karena itu kita terikat dengan undang-undang. Ya, tanpa asas ini atau dengan kata lain tanpa kepastian apa yang telah diperjanjikan akan dilaksanakan juga, maka perkembangan ekonomi masyarakat itu tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik. Nah, sebagai konsekuensi dari asas kekuatan mengikat dari perjanjian, maka ketentuan pasal 1338 ayat 2 itu menentukan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak. Ya, apa maknanya? Ya, bahwa salah satu pihak itu tidak bisa secara sepihak melepaskan diri dari kewajibannya. Misalnya saya tadi buat perjanjian jual beli, nah, tiba-tiba naik harga, lalu saya katakan ini tidak jadi Pak, padahal sudah terjadi sepakat. Bahkan misalnya kita sudah membuat perjanjian tertulis, nah, lalu karena saya tiba-tiba naik harga minyak goreng, padahal kemarin-kemarin itu kan harga minyak goreng misalnya Rp15.000, tiba-tiba sekarang ini naik ke Rp40.000, ya lalu saya katakan minyak goreng yang saya sudah janjikan itu tidak jadi dijual. Ya tidak boleh seperti itu, karena sekali kita mengatakan maka kita terikat dengan kata-kata kita ya, dan ini sangat sejalan dengan hukum adat kita yang mengatakan bahwa manusia itu kata-katanya yang dipegang. Nah, jadi sekali kita berjanji, kita tidak boleh mengingkari itu, dan juga tidak boleh mengatakan batal deh, enggak jadi deh. Oh, enggak boleh. Ya, perjanjian itu boleh dibatalkan ya kalau ya saya juga setuju untuk membatalkannya. Tetapi kalau pihak lain tidak setuju untuk membatalkan, dia tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Ya, satu-satunya perjanjian yang seingat saya yang bisa dibatalkan secara sepihak itu hanyalah perjanjian pemberian kuasa. Kalau perjanjian pemberian kuasa silahkan. Ya, Anda mau membatalkan, saya memberikan kuasa kepada pengacara, tiba-tiba pengacara saya itu kelihatannya kerjanya tidak maksimal, boleh saya tarik kembali. Walaupun pengacara tidak boleh Pak ditarik, tidak ada itu. Ya, karena ketentuan tentang perjanjian pemberian kuasa itu bisa ditarik. Tetapi selainnya itu atau selebihnya itu kita tidak bisa untuk membatalkan. Pengecualian lain dari asas kekuatan mengikat dari perjanjian yaitu dalam hal ada keadaan memaksa atau opermach atau force majeures. Ya, di situ kreditor ya atau orang yang berpiutang itu tidak dapat menuntut pelaksanaan janji dari debitor. Ya, mengapa? Karena ada keadaan memaksa. Nah, dan bila mana menurut keadaan sangat tidak adil bahwa kontrak dilaksanakan sesuai dengan apa yang tidak diperjanjikan, ya hakim juga bisa mengatakan atau bisa menyesuaikan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ya, itu demi tuntutan keadilan. Ya. Nah, jadi kita lihat misalnya ada orang, ya, misalnya mau melakukan transaksi, kemudian barangnya ada di atas kapal. Tiba-tiba datang angin keras, kencang, tenggelam kapalnya, lalu kemudian kita paksa mereka, harus segera kamu menyerahkan. Ya tidak bisa karena kapalnya tenggelam, karena angin yang keras. Tapi belum tentu juga kecelakaan kapal itu lalu kemudian dianggap selalu dengan opermach. Ya, opermach itu atau keadaan memaksa itu haruslah diukur dengan sungguh-sungguh, apakah betul-betul kita sudah berusaha semaksimal mungkin atau belum. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, baru kita bisa mengatakan bahwa itu betul-betul opermach atau force majeure atau keadaan memaksa. Nah, kemudian kalau keadaan ini sangat tidak adil, bahwa kontrak itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, nah, di situ hakim bisa menyesuaikan hak dan kewajiban. Misalnya dalam hal perjanjian riba, ya, misalnya saya minjam uang 10 juta rupiah. Nah, ini biasanya rentenir mengatakan begitu. Hanya dalam waktu 1 bulan, lalu kemudian
menjadi 50 juta rupiah. Berikutnya tidak bayar lagi bulan depan harus naik 60 juta rupiah. Ya ini walaupun saya menandatangani itu, ya, saya setuju dengan itu. Yang berarti bahwa ada undang-undang di antara saya dengan rentenir itu, tetapi ketika masuk perkara ini ke pengadilan, hakim bisa ya membatalkan perjanjian itu, minimal menurunkan tingkat suku bunga sesuai dengan bunga yang layak. Nah, oleh karena itu, karena ini juga ya, jadi pembatasan dari asas kekuatan mengikat ini itu juga bisa kita temukan di pasal 1338 ayat 3. Bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Nah, dan ini sekaligus adalah sebuah asas di dalam perjanjian. Nah, perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan apa makna dari iktikat baik. Bahwa iktikat baik itu haruslah sesuai dengan tuntutan keadilan dan tuntutan kepatutan. Ya, jadi iktikat baik itu selalu ada dalam perjanjian, dan yang dimaksud dengan asas iktikat baik itu tadi adalah berkaitan dengan kepatutan dan kewajaran, replicate and bilicate. Nah, nanti akan saya singgung di bagian akhir dari asas-asas ini. Nah, kemudian asas personifikasi. Asas personifikasi bahwa perjanjian ya, yang kita lakukan itu menimbulkan perikatan hanya di antara kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu. Nah, asas ini berarti bahwa suatu perjanjian hanya menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu. Nah, dan perjanjian itu tidak bisa memberikan hak atau meletakkan kewajiban kepada seorang lain atau pihak ketiga. Ya, ini banyak juga yang terjadi dalam praktek. Mohon maaf ya kalau saya mengkritisi itu. Nah, dulu seingat saya seperti itu. Orang kalau menonton membuat perjanjian, ya, membuat perjanjian, anaknya yang buat perjanjian, lalu kemudian anaknya tidak bayar utang, ya, lalu dia pergi, ya, menghindari tagihan, dia pergi keluar kota. Malah bapaknya yang ditahan, diambil oleh polisi. Ini hukum apa ini? Yang pertama, ini perdata, bukan pidana. Yang kedua, perjanjian ini mengenal asas personifikasi. Artinya apa? Yang buat perjanjian siapa? Anaknya, bukan orang tuanya. Kenapa ke orang tuanya yang harus ditahan? Nah, ini kekeliruan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama untuk teman-teman kita di kepolisian. Ini adalah sesuatu yang sangat keliru. Tidak boleh seperti itu. Karena perjanjian itu asas personifikasi. Ya, dia oleh anak saya. Tetapi kalau dia minjam itu bukan urusan saya. Kecuali kalau anak saya itu masih di bawah umur. Ya, itu pun juga saya harus nanti kita sampai kepada itu ya, bahwa tentang syarat sahnya perjanjian. Jadi kalau saudara saya meminjam uang, ya saudara saya yang meminjam uang, bukan saya. Tidak mengikat saya. Ya, orang tua saya meminjam uang, itu urusannya orang tua saya, kewajiban orang tua saya, haknya orang tua saya, dan bukan saya sebagai anaknya, walaupun saya anaknya. Nah, seperti itu yang disebut dengan asas personifikasi. Nah, ini bisa kita lihat dasarnya di pasal 1315 dan pasal 1340. Nah, sesungguhnya kedua pasal ini diatur dengan kata-kata yang berlainan tetapi mengandung asas yang sama. Nah, tetapi kalau kita lihat asas personifikasi ini yang hanya mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, ini juga ada pengecualiannya. Nah, kita bisa lihat di ketentuan di pasal 1317 yang mengatur tentang janji untuk kepentingan pihak ketiga atau orang ketiga atau beding pan egen mat geperkots ya. Beding ten behoeve van einderdes ya. Beding ten behoeve van einderdes. Janji untuk kepentingan pihak ketiga. Mungkin ada yang bertanya, yang mana contohnya? Nah, misalnya saya membuat perjanjian asuransi dengan asuransi. Tentu pihaknya adalah saya dan asuransi. Nah, yang saya buat adalah asuransi pendidikan untuk anak-anak saya. Nah, artinya saya lagi membuat perjanjian yang menyimpangi asas personifikasi. Karena saya buat janji, tetapi yang menikmati haknya, yang menikmati keuntungan itu adalah anak saya. Berarti saya tidak lagi
masuk dalam itu pengecualian ya. Nah, jadi pengecualian dari asas itu, saya berasuransi untuk orang tua saya. Ya, rata-rata misalnya BPJS, orang tua ngambil BPJS, dia mengasuransikan juga anaknya. Itu masuk dalam perjanjian dengan janji untuk kepentingan pihak ketiga. Bedinten behuvopan einder. Nah, kembali ke asas itikat baik. Nah, asas itikat baik ini merupakan salah satu asas yang dikenal di dalam hukum perjanjian. Ya, berbeda halnya dengan asas konsensualitas. Nah, berbeda halnya dengan asas kebebasan berkontrak yang tidak secara tegas diatur di dalam BW. Ya, asas itikat baik ini itu diatur dalam tegas, ya, dalam pasal 1338 ayat 3 bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikat baik. Ya, pasal 1338 ayat 1338 ayat 1 ini itu tidak berdiri sendiri. Tetapi asas ini juga terdapat dalam pasal atau sistem yang padu dengan integratif dengan ketentuan-ketentuan lainnya. Itu berkait dengan daya mengikatnya dari sebuah undang-undang atau sebuah perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Nah, tetapi ingat, asas itikat baik ini juga ada pembatasannya. Nah, pertanyaan apa itu itikat baik? Nah, dalam undang-undang kita tidak menemukan itu. Apa itu itikat baik? Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat, ya, memberikan batasan, ya, beberapa ahli memberikan batasan apa itu itikat baik. Misalnya Pokema Andrea, ya, tentang huyetro. Ya, huyetro itu maksudnya bahwa semangat yang menjiwai para pihak dalam perbuatan hukum atau dalam tersangkut dalam hubungan hukum. Ada yang mengatakan memberikan batasan dengan jujur atau secara jujur. Tetapi yang paling sederhana, ya tadi saya sudah sampaikan juga bahwa istilah lain dari itikat baik itu, ya kalau kita lihat juga dalam putusan Hooggeraad atau Mahkamah Agung Belanda, nah, yang disebut sebagai itikat baik, ya, menurut ya Hooggeraad itu bahwa volgens de eigen ya de eisen van redelijkheid en billijkheid, artinya bahwa itikat baik itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepantasan. Ya, nah, oleh karena itu, karena itikat baik ini harus dilaksanakan berdasarkan kepatutan dan kepantasan, maka tidak ada satupun, ya ini tidak berlaku secara universal. Kenapa? Karena asas itikat baik itu atau kepatutan dan kepantasan itu tidak sama untuk setiap daerah. Saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa bahwa kepantasan dan kepatutan itu mengenal tempat dan mengenal waktu. Ya, misalnya saja mungkin di Aceh, ya, di Aceh bagi perempuan itu tidak boleh mengenakan celana jeans ketat. Itu mereka akan kena denda itu, ya. Ya, denda. Nah, kemudian kalau kita kayak denda hukuman kanun di sana namanya di Aceh. Tapi kalau di Makassar perempuan memakai celana jeans itu biasa saja, tidak ada apa-apanya. Ya. Artinya bahwa ya mungkin bermasalah kalau dia tidak pakai baju, tidak pakai segala macam seperti itu, ya, terutama bagi perempuannya. Ya, nah, kalau kita di Makassar ini tidak ada masalah. Tetapi kalau dia di Papua, ya tidak pakai baju juga, ya mereka hanya pakai rumbe-rumbe di bawahnya, itu juga biasa saja, bukan pelanggaran. Bahkan kita minta untuk foto, mama, sini foto mama, ya seperti itu. Nah, ini yang saya katakan bahwa kepatutan, kewajaran dalam artian itikat baik itu mengenal tempat. Berikutnya mengenal waktu. Ya dulu mungkin kalau perempuan-perempuan keluar rumah itu tanpa menutup kepalanya atau dengan pakaian yang agak panjang sedikit sampai, ya saya masih ingat dulu saya selalu mengatakan itu, dulu saya waktu di SMP, ya dulu kakak saya waktu di SMP itu roknya harus di bawah lutut. Di zamannya saya SMA, roknya di atas lutut itu masih wajar.
Nah, bahkan pernah suatu saat di Fakultas Hukum itu semua orang memperlihatkan pusatnya gitu, itu masih sebagian orang menganggap wajar. Jadi ini yang saya katakan bahwa itikat baik dalam konteks kepatutan dan kewajaran itu mengenal waktu. Nah, ini yang disebut dengan asas itikat baik. Nah, untuk asas lainnya yang dikemukakan oleh Prof. Miriam Darus Badrussaman saya tidak akan jelaskan karena juga berkait dengan waktu. Saya masuk pada unsur-unsur perjanjian. Ya, lazimnya beberapa penulis itu membedakan bahwa perjanjian itu dibedakan dalam 3 jenis unsurnya. Ya, jadi unsur-unsur perjanjian itu ada 3 jenis. Ya, itu yang paling lazim ditulis oleh para penulis. Pertama adalah unsur esensialia. Yang kedua unsur naturalia. Dan yang ketiga accidentalia. Ya. Kalau membaca bukunya Jesatrio, ya, beliau mengatakan bahwa terdiri atas 2, esensialia dan non esensialia. Nah, di mana non esensialia juga beliau membaginya menjadi 2, yaitu naturalia dan accidentalia. Jadi sesungguhnya sama saja bahwa unsur perjanjian itu adalah esensialia, naturalia, dan accidentalia. Nah, ini yang kalau kita lihat, ya ada juga yang membaginya bahwa unsur pertama atau unsur naturalia itu, esensialia itu adalah disebut sebagai inti dari perjanjian. Ya, jadi naturalia itu adalah inti dari perjanjian. Sedangkan unsur kedua yaitu naturalia dan accidentalia itu disebut sebagai bagian non inti perjanjian. Ada yang membaginya juga seperti itu. Nah, sekarang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan unsur esensialia dari setiap perjanjian? Ya, tadi saya katakan bahwa ini juga mencirikan dari jenis perjanjian itu. Unsur esensialia itu adalah unsur yang mutlak harus ada untuk terjadinya perjanjian. Ya, agar perjanjian itu sah, dan ini merupakan syarat sahnya perjanjian. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa sepakat itu merupakan unsur esensialia dari semua perjanjian. Ada juga yang mengatakan keempat syarat itu adalah merupakan unsur esensialia dari setiap perjanjian. Jadi dengan kata lain sifat esensialia perjanjian itu adalah sifat yang menentukan perjanjian itu tercipta atau tidak, atau constructive or deal. Nah, jadi unsur esensialia seperti itu. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa sahnya sebuah perjanjian itu kalau ada sepakat. Nah, itu esensialnya. Tidak ada perjanjian tanpa sepakat, sehingga semua orang bersepakat bahwa sepakat itu adalah esensialia dari setiap perjanjian. Lalu apalagi? Ya, tergantung ciri yang dimiliki. Ya, misalnya dalam perjanjian jual beli, selain sepakat, apa unsur esensialia dari jual beli? Ya, unsur esensialia dari jual beli selain sepakat itu adalah harga dan barang. Ketika orang bicara bahwa harganya berapa, barangnya apa, berarti dia lagi bicara soal perjanjian jual beli. Nah, bagaimana dengan sewa menyewa? Ya, misalnya, sewa menyewa, ya misalnya kalau kita lihat, selain sepakat apa lagi? Ya, selain sepakat ada unsur uang atau harga dan juga kenikmatan atas benda. Jadi bukan benda, tetapi kenikmatan atas benda. Kalau kenikmatannya saja yang kita peroleh dari membayar itu, berarti itu sewa. Ya. Lalu kemudian kita unsur dari esensialia dari perjanjian pinjam pakai. Ya. Selain barang, kenikmatan atas barang, ya, juga unsur berikutnya adalah cuma-cuma. Karena kalau kita membayar, sewa namanya. Kalau kita tidak membayar, itu namanya pinjam pakai. Kalau kita membayar dan barang, berarti jual beli. Nah, ini yang disebut dengan unsur esensialia dari tiap-tiap perjanjian, menentukan juga ciri dari perjanjian.
Nah, unsur yang kedua adalah unsur naturalia. Nah, unsur naturalia ini adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam pun itu dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Nah, kenapa disebut unsur naturalia? Ya, disebut unsur naturalia karena unsur ini merupakan sifat bawaan atau melekat pada perjanjian. Misalnya, penjual harus menjamin cacat-cacat tersembunyi kepada pembeli. Ya, kemudian dalam perjanjian jual beli cicilan misalnya, pembayaran harus dilakukan di tempat di mana transaksi itu terjadi. Nah, karena unsur naturalia ini adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian, artinya tanpa kita memperjanjikan dia diatur dalam undang-undang, maka sebenarnya unsur perjanjian ini tidak perlu diatur, dia tetap ada. Nah, yang lazim terjadi, unsur naturalia ini dikesampingkan. Ya, misalnya jika kedua belah pihak tidak memperjanjikan atau tidak menyebut besaran bunga, maka besarnya bunga utang piutang itu adalah 6% setahun. Nah, itu unsur naturalia, karena diatur seperti itu. Nah, karena dia diatur, ada di dalam undang-undang. Nah, dan ini sifatnya pada umumnya adalah sifatnya mengatur, bukan memaksa, sehingga undang-undang ini bisa dikesampingkan. Misalnya tadi bunga morator yang 6% setahun itu bisa dikesampingkan. Pihak perbankan mengenyampingkan itu dengan memperjanjikan besarnya bunga untuk utang itu adalah 12% setahun misalnya. Nah, pembayaran biasanya dilakukan ya menurut ketentuan perundang-undangan, pembayaran dilakukan di tempat di mana transaksi itu terjadi. Jadi artinya harusnya kita membayarnya di tempat, di toko di mana kita menjual atau membeli barang-barang. Tetapi yang terjadi biasanya pihak toko datang menagih kepada kita. Itu artinya menyimpangi unsur naturalia, mengenyampingkan unsur naturalia. Nah, ini yang kita lihat. Dan misalnya menjamin cacat tersembunyi tadi, ya boleh juga diperjanjikan bahwa pihak penjual tidak menjamin adanya cacat-cacat tersembunyi kepada pembeli. Nah, yang terakhir adalah unsur aksidentalia. Ya, unsur aksidentalia ini yaitu adalah unsur yang ada ya atau harus dimuat atau dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian oleh para pihak. Artinya aksidentalia ini nanti ada kalau dinyatakan secara tegas oleh undang-undang. Ya, kalau tidak, ya maka tidak bisa terjadi seperti itu. Misalnya, jika terjadi perselisihan di dalam kontrak biasanya ditulis itu. Jika terjadi perselisihan, maka para pihak telah menentukan tempat yang dipilih. Misalnya jika terjadi perselisihan antara saya dan Pak X misalnya, ya dalam kontrak mengenai isi kontrak ini, maka saya akan menyelesaikan ya melalui pengadilan negeri Maros. Loh, kok kenapa di Maros? Padahal Pak Anwar tinggal di Pangkep. Ya terserah saya. Mau juga menyelesaikan di Bali boleh, terserah saya. Ini yang disebut dengan aksidentalia. Ya, nah, seperti itu. Nah, menentukannya. Misalnya lazimnya kalau kita menjual rumah, tentu dijual juga pagarnya. Ya, kalau menjual motor, ya tentu juga menjual seluruh perangkat-perangkat yang ada, onderdil yang ada termasuk spion. Nah, dengan unsur aksidentalia kita bisa menentukan bahwa dalam perjanjian jual beli motor ini spion sebelah kiri tidak ikut dijual. Boleh seperti itu aksidentalia. Atau dalam perjanjian jual beli rumah ini pagar tidak ikut dijual. Boleh seperti itu? Boleh. Walaupun lazimnya dalam melakukan jual beli kita juga menjual rumah tentu dengan pagarnya. Saya kira itu dulu yang saya bisa sampaikan malam ini untuk bincang hukum perdata pada seri ketiga, dan insya Allah pada seri berikutnya saya akan mencoba menjelaskan ya, kepada teman-teman tentang syarat sahnya perjanjian. Demikian
semoga ya penyampaian materi saya kali ini ada manfaatnya buat teman-teman ya yang menyaksikan video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.